Hai Sobat Jiwaku semua, selamat datang kembali di channel Wulas Jawahir. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian dalam bentuk like, subscribe, share, ataupun komen. Untuk yang baru singgah di channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Di sini saya tidak menggurui, tetapi hanya berbagi. Apapun yang saya sampaikan bersifat general, ambil mana yang resonate dan tinggalkan yang tidak resonate. Maka gunakanlah kebijaksanaan kamu dan dengarkan intuisimu dalam memilah informasi yang resonate dengan kamu. Tema kita hari ini adalah kamu ditempatkan di keluargamu karena suatu alasan. Kamu adalah kepingan puzzle yang hilang. Pernahkah kamu menyadari bahwa peran kamu di dalam keluarga adalah sebagai kepingan puzzle yang hilang, tetapi menyatukan keseluruhan kepingan-kepingan yang lainnya? Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa struktur dalam keluarga sangat penting. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat kuat. I'm talking to you, chosen ones. If you believe that you are chosen, so this message is for you. Kamu ditempatkan di suatu tempat tertentu di dunia ini, di keluarga tertentu, karena suatu alasan. Kamu adalah orang-orang yang mempunyai ranking tinggi di dunia spiritual. You could be high-ranking general, high-ranking soldier in this spiritual realm. Kamu ditempatkan di suatu keluarga tertentu untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab suci, terlepas apapun agama yang kamu anut. Kamu ditempatkan di suatu keluarga tertentu karena generational curse perlu untuk dipatahkan. Ada sebentuk kutukan di dalam keluarga kamu yang dilakukan secara turun-temurun, dan itu adalah bagian dari tugas kamu untuk menghancurkan kutukan tersebut dan menghentikan kutukan itu untuk tidak diteruskan oleh keturunan berikutnya. Kutukan ini bentuknya bisa berbagai macam. Intinya merupakan hal-hal yang tidak baik, yang merusak jiwa dan dilakukan secara turun-temurun dan mungkin sudah berlangsung beberapa generasi. Coba amati, apa hal-hal buruk yang terjadi di dalam keluarga kamu, mulai dari kakek kamu, diikuti oleh orang tua kamu, kemudian terjadi di dalam kehidupan kamu. Hal itu adalah semacam kutukan. Kamu sebagai generasi penerus mereka mempunyai peran penting untuk menghancurkan kutukan tersebut. Caranya adalah dengan menghentikan untuk tidak dilakukan lagi. Saya beri contoh yang sangat sederhana. Mungkin kakek nenek kamu terbiasa mendidik ayah atau ibumu dengan cara kekerasan yang sifatnya sangat otoriter. Lalu kemudian ayah ibu kamu memperlakukan kamu, mendidik kamu dengan cara yang sama, dengan metode kekerasan. Dan kamu pun tanpa sadar mendidik anak kamu dengan cara yang sama, dengan kekerasan juga. Tapi jauh di dalam batin kamu merasa ada sebentuk keinginan untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Karena kamu tidak menginginkan anak-anak kamu menjadi jiwa-jiwa yang mempunyai karakter yang sama dengan kamu, penuh dengan kekerasan. Jadi, sikap keras ini menurun dari kakek nenek kamu, orang tua kamu, hingga ke kamu. Dan sekarang jiwamu terbangun. Kamu menyadari, kamu mempunyai peran besar untuk bisa menghentikan kutukan tersebut. Ini baru satu contoh, sobat jiwaku. Masih ada beberapa contoh lainnya yang mungkin mudah untuk dicerna. Misalnya, tentang kebiasaan mabuk-mabukan yang turun-temurun dari kakek, ayah, sampai ke generasi kamu. Atau kebiasaan memperlakukan wanita dengan semena-mena, meskipun terhadap pasangan hidupnya sendiri. Ketika hal ini terjadi di hadapan anak keturunan mereka dan dianggap menjadi biasa, pada akhirnya dilanjutkan oleh anak keturunan mereka. Nah, ini menjadi semacam kutukan. Kamu yang terpilih, yang jiwanya dibangunkan, diberikan pemahaman. Nah, untuk itu, mau tidak mau, kamu mempunyai bagian dari tanggung jawab untuk menghentikan kutukan tersebut. Karena begitu kamu terbangun secara spiritual, kamu tidak bisa menutup mata atas apa yang terjadi di depan kamu. Karena kamu memahami apa yang perlu dibenahi. Satu hal yang perlu dipahami, setan selalu berusaha untuk menghancurkan setiap keluarga. Nah, kenapa sasarannya adalah keluarga? Karena keluarga itu begitu kuat. Jika keluarga mempunyai cinta, jika keluarga mempunyai kesatuan, jika keluarga mempunyai kebersamaan, coba tebak apa yang terjadi. Tak seorang pun bisa menghentikan keluarga itu. Setiap orang datang bersama-sama menjadi keluarga.
Itu sebabnya kenapa kita di sini menjadi keluarga jiwa, meskipun mungkin sama sekali tidak ada hubungan darah. Karena kita saling membantu. Dengan menjadi keluarga jiwa, saling membantu, kita menjadi mempunyai kekuatan. Setan tidak akan mudah menghancurkan kita. Kalian semua adalah keluarga jiwaku. Dan saat kita bersama, saling membantu, saling mengingatkan, saling mengasihi, saling berbagi, saling menguatkan, dan kita saling support untuk menjalani misi kita di dunia ini. Apapun misi masing-masing dari kita menjadi sangat kuat. Entah kamu menyadarinya atau tidak, tetapi kamu kuat. Kita kuat, karena kita tidak sendiri. Kita bersama-sama. Ketika ada salah satu yang merasa lemah, maka anggota keluarga yang lain, komunitas ini akan saling membantu. Itulah kenapa kita keluarga, meskipun tidak sedarah, tetapi kita adalah keluarga jiwa. Jadi kamu tidak hanya mempunyai keluarga sedarah, tetapi kamu juga mempunyai keluarga jiwa. Sebagian dari kamu mungkin baru terbangun secara spiritual. Ada yang baru hitungan minggu, bulan, atau di bawah 1 tahun. Apapun situasi kamu saat ini, kamu sekarang menemukan versi terbaru diri kamu. Kamu bukan lagi diri kamu yang lama. Kamu mungkin mengalami di mana teman-teman kamu meninggalkan kamu, di mana keluarga kamu bahkan meninggalkan kamu semuanya. Dan kamu bertanya, kenapa mereka meninggalkanku? Mari kita bahas lebih dalam. Seperti halnya Tuhan menempatkan kamu di sebuah keluarga tertentu, dengan misi tertentu. Setan juga tidak mau kalah. Dia menempatkan orang-orangnya tertentu di dalam keluarga kamu, bahkan di dalam persahabatan kamu. Itu sebabnya ada di antara kamu yang mengalami, keluargamu tidak suka melihat kamu menjadi lebih baik. Keluargamu tidak suka melihatmu sukses. Keluargamu atau teman-teman kamu tidak pernah mendukung apapun terkait dengan kemajuan kamu. Itu sebabnya kamu perlu memahaminya. Meskipun mereka adalah keluargamu, sahabat dekat kamu, tetapi di balik itu, jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang terpilih oleh setan untuk menjalankan misi-misi tertentu. Dan setelah kamu terbangun spiritual, kamu mulai bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Ada orang-orang di dalam keluarga kamu yang mungkin merupakan extended family, seperti cousin, uncle, atau bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan kamu, tetapi menjadi bagian dari keluarga. Mereka adalah demonic agent, demonic spirit, yang mengintaimu, mengejarmu, karena Tuhan menempatkan kamu di dalam keluarga tersebut. Dia seperti mengintai segala perbuatan kamu di dalam keluarga tersebut. Because God placed you in that family to push the family forward. Bagaimana dunia akan terus berlanjut tanpa keluarga? Karena dari keluarga, kita menciptakan kehidupan. Pria dan wanita hidup bersama, menciptakan generasi, menciptakan kehidupan untuk terus berlanjut. Musuh bekerja sangat keras untuk menghancurkan keluarga. Itu sebabnya banyak di antara kamu yang akan menjadi generational curse breaker di dalam keluarga kamu. Ada di antara kamu yang memiliki anggota keluarga yang sangat evil. Mereka adalah demonic agent yang dikirimkan oleh setan. Mereka mempunyai demonic spirit di dalam jiwa mereka. Bisa jadi kakek kamu, nenek kamu, paman kamu, atau siapapun di dalam keluarga kamu. Mereka selalu berusaha untuk menghentikan apapun yang kamu lakukan terhadap anak-anak kamu. Karena mereka bisa melihat cahaya yang kamu bawa. Mereka akan lakukan apapun untuk menghentikan kamu dan keturunanmu dalam menyebarkan cahaya. Dan mereka berusaha untuk memblocking blessing di dalam kehidupan kamu. Karena setan menempatkan mereka untuk menghentikan kamu dari memperoleh keberkahan. Kamu bahkan mungkin berpikir kamu mempercayai orang-orang tersebut. Padahal kamu tidak menyadari mereka mempunyai tujuan yang sangat tidak baik. Mereka berusaha dekat dengan kalian untuk memata-matai apapun rencana kalian dalam hidup. Misi mereka adalah untuk menggagalkan rencanamu. A lot of them are plotting on your downfall. Itu sebabnya guys, you need to move in silence. Kamu tidak perlu menceritakan segala sesuatu yang kamu rencanakan kepada setiap orang, bahkan terhadap keluargamu sendiri. Karena ada di antara mereka yang tidak bisa dipercaya, di mana mereka melakukan doa-doa yang sangat keji untuk melihatmu jatuh dan hancur. Orang-orang yang merupakan demonic agent ini, yang memiliki demonic spirit di dalam jiwa mereka, mereka sudah tahu kamu membawa cahaya di dalam keluarga kamu. Mereka sudah tahu kamu memiliki Holy Spirit di dalam dirimu. Mereka sudah tahu kalau kamu
akan melewati garis finish. Setan menempatkan mereka di dalam keluarga kamu untuk menghentikan kamu. Sebagian dari kamu bisa melaluinya dengan baik karena mempunyai keluarga yang sangat kuat, saling bersatu, saling membantu, saling mengasihi. Namun ada di antara kamu yang mempunyai keluarga yang tidak peduli, di mana kamu harus menghadapi segala sesuatunya sendiri. Kamu tidak perlu bersedih jika kamu merasa tidak mendapatkan dukungan dari keluarga saudaramu. Kamu masih memiliki keluarga jiwa. Di sini, kami adalah keluarga jiwa untukmu. Ingatlah bahwa kamu adalah salah satu dari orang-orang yang mempunyai ranking tinggi di dalam dunia spiritual. Karena kamu berhadapan langsung dengan orang-orang demonik, orang-orang kiriman setan, orang-orang yang berjiwa devil, sangat dekat dengan kamu, bahkan di dalam keluarga kamu. Kamu berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk mencuri, menghancurkan apapun yang berusaha kamu ciptakan, kamu kreasikan, dan kamu sebarkan ke dunia. This is why it's getting deeper. Karena kamu berurusan dengan orang-orang yang bahkan ada dekat dengan keluarga kamu, bahkan mungkin tinggal seatap dengan kamu. Ini sangat menyakitkan, dan saya tahu ini akan menjadi sangat-sangat menyakitkan untuk dilalui. Itu sebabnya kamu perlu menyelamatkan keluarga kamu, keluarga saudaramu. Karena kalau kamu tidak menyelamatkan mereka, maka keluarga kamu akan berakhir. Kamu yang memiliki anak, mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak kamu dengan benar. Jangan biarkan anak-anak kamu melakukan hal-hal yang membawa kutukan ke dalam kehidupan mereka. Mabuk-mabukan, memperlakukan orang lain dengan sangat keji, berbuat hal-hal yang menyakiti orang lain. Jangan biarkan anak-anak kamu jatuh ke dalam kehidupan yang seperti itu. Karena itu akan membawa kutukan ke dalam keluarga kamu dan keturunan kamu. That's why you're a curse breaker in your family. Jangan biarkan anak-anak kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Karena hal itu akan merusak kehidupan mereka. Disinilah peran kamu sebagai generational curse breaker. Tuhan sudah memilihmu untuk tugas mulia ini. Itu sebabnya kamu ditugaskan di dalam keluarga ini, untuk menyelamatkan keluarga ini. Ketika Tuhan sudah membangunkan spiritualmu, kamu mulai bisa mengamati dan memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena Tuhan sudah membuka matamu, mata ketigamu, di mana kamu melihat segala sesuatunya bukan hanya dengan kedua mata biologismu, tetapi dengan mata batinmu. Kamu mulai bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini. Dan kamu juga mulai memahami siapa diri kamu yang sebenarnya. Kamu adalah orang-orang pilihan. Ketika kamu mulai menyadari apa yang terjadi di dalam pekerjaan kamu, di dalam keluargamu, di dalam persahabatan kamu, kamu mulai memahami bahwa setan menempatkan orang-orangnya untuk menghentikan kamu. It's a battle between good and evil. Lalu apa yang perlu kamu lakukan jika kamu menemukan ada orang-orang di dalam keluarga kamu yang berusaha menghalangi kamu? Maka, hal pertama yang kamu perlukan adalah kamu harus mempunyai kesadaran. Jika kamu tidak menyadari apa yang mereka lakukan dan misi apa di balik semua perlakuan mereka, maka kamu akan masuk ke dalam perangkap mereka. Maka, waspadalah terhadap apa yang terjadi. Waspadalah terhadap orang-orang di sekitarmu. Waspadalah terhadap apa yang dikatakan orang-orang pada dirimu. Mungkin kamu pernah pergi ke suatu tempat apapun itu, dan bertemu dengan orang yang baru. Tiba-tiba orang itu mengatakan sesuatu yang membuatmu sangat terganggu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merupakan demonic agent. Meskipun dia adalah orang yang baru kamu kenal, dia bisa mengatakan sesuatu yang bisa membuat kamu sangat terganggu. They can see your light, guys. The light within you irritate the demon inside them. Akan selalu ada orang-orang yang muncul secara tiba-tiba dan merintangi jalan kamu dengan cara-cara tertentu. Itu sebabnya kamu perlu kesadaran. Ketika ada keluargamu yang berusaha menjatuhkanmu, mengatakan kamu tidak akan mampu melakukan ini dan itu, tidak pantas untuk ini dan itu, balaslah mereka dengan senyuman dan kebaikan, dan melangkahlah menjauhi mereka. Mereka adalah orang-orang yang spiritualnya tidak terbangun. Kamu tidak bisa mengatakan visi-visi kamu kepada orang-orang yang jiwanya tidak terbangun. Mereka tidak akan mampu memahami itu. Mereka tidak mengerti, karena mereka tidak berada di level kesadaran atas apa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Orang-orang yang sudah terbangun dan berada di dalam level kesadaran akan memahami apa yang dia lakukan dalam hidupnya dan apa pengaruhnya kepada orang lain. Itu sebabnya kenapa kamu harus tetap maju meskipun sendiri.
back to the family member. Banyak dari mereka yang akan mengatakan apa yang kamu bisa dan kamu tidak bisa lakukan dalam hidupmu. Orang-orang ini tidak ingin melihat kamu menjadi orang yang sukses. Karena Tuhan menempatkanmu di keluargamu untuk membawa keluargamu melangkah maju dan untuk membuat keluargamu tetap berlanjut. Itu sebabnya keluarga memiliki keturunan. Jika kamu tidak mempunyai keturunan, maka semuanya akan berakhir di kamu. Jika kamu mempunyai keturunan, maka kamu harus benar-benar mendidik mereka dengan baik. Ada di antara kamu yang anak kamu sangat disrespectful terhadap kamu. Mungkin kutukan itu ada di dia, pada anak itu. Kamu bisa mengajarkannya hal-hal kebaikan untuk memandu jiwanya. Tetapi kamu tidak bisa selalu ada di sana untuk membantunya. Dia punya tanggung jawab sendiri untuk menyelamatkan jiwanya. Cara kamu membantunya adalah dengan mengajarkannya kebaikan. Dan biarkan dia untuk berusaha keluar dari kutukan itu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu juga bisa mendoakan jiwanya agar mendapat pencerahan dan diselamatkan. Izinkan anakmu untuk bertumbuh melalui segala kesulitan yang dia hadapi. Karena dengan begitu, dia akan menjadi kuat dan bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari kesulitan tersebut. Bukan berarti kita membiarkan dia untuk hancur. Kita tetap memandunya. Kita tetap menyayanginya sebagai orang tua. Kita tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tetapi tentang tanggung jawab hidup mereka harus mengambil tanggung jawab itu sendiri. Harus bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Caranya adalah dengan mau bertumbuh dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dengan penuh kesadaran. Tugas kita adalah menyadarkan mereka. Jadi jika ada anak kamu yang berlaku sangat di luar karakternya, atau bersikap sangat tidak sopan, atau bersikap sangat jahat, jangan pernah berhenti. Doakan jiwanya. Mintalah kepada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya dari kuasa kegelapan. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan jiwanya. Selama kamu tetap melakukan hal-hal tersebut, keadaan akan berubah. Karena keluarga mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Itu sebabnya kenapa setan ingin menghancurkan keluargamu. Sebagian dari kamu yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga kamu hanya bisa mengontrol apa yang bisa kamu kontrol. Jika orang tuamu menyakiti kamu, maka maafkanlah mereka dan lanjutkanlah hidupmu. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan blessing dari semesta. Dengan demikian, keluarga saudaramu akan mendapatkan blessing untuk melangkah maju dalam hidup. You gotta keep on keeping on. That's why you're chosen for this path. Tuhan sudah memilihmu untuk tugas ini. Karena Tuhan percaya kamu sanggup. Dan Tuhan tidak membiarkan kamu melakukan ini sendirian. Tuhan memberikan proteksi. Tuhan memberikan guidance, petunjuk, bimbingan. Dan itu kamu dapatkan dengan berbagai cara. Bisa melalui pesan, melalui angel number, synchronicity, tanda-tanda di kejadian alam, dan banyak hal lain yang bisa menjadi petunjuk. Karena kamu tidak sendirian menjalankan ini. Jangan biarkan keluargamu menghentikan langkahmu. Jangan biarkan keluargamu menghancurkan misimu. Jangan biarkan mereka menenggelamkanmu. Tetaplah kuat, tetaplah berusaha, dan teruslah maju. Dan jangan lupa berdoa, memohon bimbingan dan proteksi dari Tuhan. Dan kamu lihat, keadaan pasti akan berubah. Dan untuk kamu yang baru mengalami spiritual awakening, kini kamu mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam keluarga kamu. Kamu kini memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kamu. Jangan lagi terjerat kepada orang-orang yang mempermainkan emosi kamu. Jangan lagi mau terjerat kepada orang-orang yang berusaha mencuri, membunuh, menghancurkan semua ide-ide kamu. Bergeraklah dalam kesenyapan. Move in silence. Kamu mungkin ingin berbagi kebahagiaan atas pencapaian-pencapaian kamu kepada keluarga kamu dan berharap mereka mengucapkan selamat atau menyemangati kamu. Tetapi, apa yang mereka lakukan pada kamu? Mereka mungkin tidak akan melakukan hal-hal yang kamu harapkan itu. Dan itu hanya akan membuat hati kamu merasa hancur. Itu sebabnya, kamu harus bergerak dalam diam. Meskipun terhadap keluarga kamu sendiri. Semakin spiritual kamu terbangun, kamu akan diarahkan kepada tujuan hidup kamu. Kamu akan diarahkan kepada jalan-jalan hidup yang baru. Kesempatan-kesempatan baru. Bertemu dengan orang-orang baru. Semua ini akan terjadi untuk kalian. Bergeraklah dalam diam. Jangan katakan apapun tentang hal-hal yang ingin kamu kerjakan dalam hidupmu, termasuk kepada temanmu dan keluargamu. Cukup lakukan, berapapun sulit rintangan yang kamu hadapi. Jangan pernah menyerah, karena kamu memang ditempatkan di keluargamu
untuk menyelamatkan keluargamu. Jika ini resonate dengan kamu, silakan klik like untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, dan silakan berbagi pengalaman kamu di kolom komentar untuk bisa saling membantu keluarga jiwa di channel ini. Thanks for watching guys. See you in the next video. I love you all guys.